Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, ini tenaga ahli, staf ahli, staf khusus, deputi, dan para direktur yang hadir. Hari ini sebelum kami insya Allah berangkat ke Tanah Suci besok, kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti selalu saya sampaikan arahan Bapak Presiden, kita diminta swasembada. Alhamdulillah stok kita hari ini sudah mencapai 5,3 juta ton. Kemudian juga penegakan hukum di sektor pertanian, manakala ada bermain-main. Nah, alhamdulillah kita juga sudah lakukan, sudah ada tersangka 76. Dan yang menarik juga tidak kalah pentingnya adalah perangi mafia. Dan mungkin apakah ini juga dikategorikan mafia karena dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang 300 juta. Itu nama yang menerima adalah inisialnya H, yang memberikan adalah R, dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang terlibat di pertanian, aku pastikan aku pecat. Nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi ruang untuk menasihati, memberi peringatan. Tapi kalau aku temukan, kami minta kemarin diusut tuntas, karena ini kejahatan, ini mafia menurut saya, karena mengatasnamakan kementerian meminta uang. Dan kalau nanti pihak penegak hukum menemukan ada terlibat dari kementerian, aku pastikan aku pecat. Ini seperti yang dulu, meminta 27 miliar, menjanjikan proyek. Kemudian yang dulu juga, waktu saya menjabat, meminta 350 juta, kemudian 150 juta, aku pecat juga dia. Nah ini sementara didalami, dan aku minta yang memberi dan dia beri kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya. Kemudian ada juga satu, baru kami keluarkan pemecatannya. Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada, berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana. Di mana pertanian sekarang anggarannya cukup besar. Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian, jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya. Kemudian ini juga kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal pemecatannya 7 Mei 2026. Kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian, siapa yang ditemani bermain-main. Nah, itu kedua. Ketiga, kami kunjungan sidak. Anda sudah tahu di lapangan beberapa program khusus Bapak Presiden, yaitu hilirisasi. Kami ke Manado ya. Ada di sana proyek kita pembibitan, dan di seluruh Indonesia ada. Proyek kita adalah niatnya Bapak Presiden sangat baik, yaitu hilirisasi, kemudian penanaman tanaman yang strategis di seluruh Indonesia dengan luasan 870.000 hektar. Tetapi kami cek lapangan, beberapa tempat itu tidak sesuai standar yang kami inginkan. Sehingga salah satu yang dianggap ahli kami mutasi karena kelihatannya keahliannya belum cukup memadai. Dan kami minta kepolisian penegak hukum langsung periksa. Berdasarkan hal tersebut, kami kembali dan meminta Irjen turun di lapangan. Periksa seluruh Indonesia. Saat ini ditemukan data yang berbeda, jumlah surat perintahnya berbeda dengan realisasi lapangan. Nilainya kurang lebih 3,3 miliar. Kami minta itu diperiksa langsung, ditindaklanjuti. Kalau itu pidana, kami minta tidak pandang bulu siapapun mereka. Itu harus dihukum dan uang negara harus dikembalikan. Nah, daerahnya adalah Banten, Lebak, kemudian Manado yang kemarin, kemudian Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir. Tapi ini
baru dugaan, kami meminta Irjen dan kepolisian setempat. Ini ada dari Satgas Pangan. Kami sudah telepon tadi Pak Kabar Eskrim agar ini ditindaklanjuti. Ini programnya sangat bagus, tidak boleh dipermainkan. Karena kalau bibit benih yang bermasalah, ini karena tanaman jangka panjang. Kalau ini bermasalah, itu nanti kasihan petaninya. Sudah tanam, kalaupun itu gratis. Sudah tanam, tetapi hasilnya tidak baik. Itu bisa bayangkan apa jadinya, bagaimana kecewanya petani kita. Petani harus kita lindungi. Nah itu saja saya sampaikan untuk sementara.